Hi guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trading crypto, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again di pembahasan kali ini atau di video kali ini kita akan membahas salah satu opini atau pendapat dari salah seorang investor di industri cryptocurrency, juga dikenal sebagai Mr. Wonderful yang dikenal dengan nama Kevin O'Leary. Jadi Kevin O'Leary di sini adalah salah satu investor dari acara reality show yang dikenal dengan nama Shark Tanks, dan dia menyampaikan beberapa pendapat dan pandangan yang sebetulnya saya pribadi ada setuju dan mungkin ada tidak setuju. Jadi kita akan coba bahas dulu dari pandangan dia, kemudian kita coba cek kira-kira apakah pandangan dia ini itu bisa dijadikan sebagai salah satu update ya terkait dengan fundamental market crypto yang tentunya kedepannya kita harap bisa terus maju. Alright, so langsung aja kita masuk ke dalam discussionnya. Nah, jadi di sini saya ada beberapa bacaan ya. Sebetulnya tadi saya sempat nonton langsung. Kalau misalnya teman-teman mau nonton, kalian bisa search judulnya We Have Never Seen This in Economic History ya, Kevin O'Leary. Atau kalian mungkin saya nanti akan coba cantumkan juga linknya di kolom deskripsi. Jadi kalian bisa ngelihat di kolom deskripsi saya. Kalian klik, habis itu kalian klik linknya, kalian bisa nonton ya. Intinya di sini dia menjelaskan beberapa pandangan dia ya soal seputar market Bitcoin, status dari Bitcoin saat ini. Terus dia juga ditanya apakah saat ini kita berada dalam posisi resesi ekonomi dan lain sebagainya ya. Yang pasti di sini dia juga menyampaikan strategi dia dalam memanage portofolio cryptocurrency-nya dia. Jadi kalau kalian nonton mungkin di sini bisa dapat semacam insight yang ya maybe positif ya buat kita di sini belajar gimana cara mereka smart money di sini mengelola portofolio cryptocurrency-nya mereka. Nah, saya akan langsung masuk aja to the point dengan pembahasan yang saya pribadi cukup setuju. Jadi pada intinya, Kevin O'Leary di sini mengatakan bahwa market crypto itu butuh banget yang namanya kebijakan atau policy ya. Jadi di sini disampaikan ada beberapa hal ya, dia sharing bahwa crypto market outlook dan investment strategy during this bear market in an interview with Stansberry Research. Jadi kalau kalian lihat ini yang channelnya Stansberry Research ya, dia yang ditanyakan seputar hal tersebut. Yang pasti di sini dia menyampaikan bahwa in the end ya dia memang berencana untuk buy the dip. Jadi kalau kalian lihat contohnya tuh kebanyakan kayak gini ya, double down on crypto ya kan, terus buy the dip ya. Jadi Shark Tank star Kevin O'Leary buys the Bitcoin dip ya, kira-kira dia akan ngomong seperti itu ya. Nah, di sini ada beberapa statement, salah satunya dia bahas juga tentang pergerakan harga daripada si Bitcoin sendiri, dan ada korelasi juga di sini yang dia sampaikan tentang Bitcoin miners ya, dimana ternyata Bitcoin miners kalau bagi dia itu masih dalam keadaan profit ya, dimana para miners ini itu saat ini ya posisi cost-nya mereka lah ya, itu sekitaran $7.000 per coin. Itu kalau misalkan istilahnya mendapatkan harga yang maybe 10.000, 12.000, itu mungkin berdasarkan opini yang kita sama-sama tahu mungkin untuk pemain lama lah kita bilangnya. Karena kalau misalkan teman-teman yang baru mulai mining per setengah tahun lalu pada saat harga VGA lagi mahal-mahalnya, harusnya saat ini posisinya malah cenderung rugi kalau misalkan kita mining dari si Bitcoin itu sendiri. Alright? Nah, sekarang ini pendapat dia ya. Ini terus terang pendapat yang saya pribadi cukup setuju ya. Saat ini crypto market itu butuh banget yang namanya policy atau kebijakan. Dia butuh yang namanya regulasi ya. Kevin O'Leary menjelaskan bahwa there was a bill atau sebuah undang-undang ya, sekitar 2 pekan lalu that was contemplated being pushed through not on Bitcoin. Jadi fokusnya adalah ke stablecoin as payment system. And as you know, that's been a very volatile area ya, terutama ketika posisi kemarin itu Terra Luna USD ya. Itu benar-benar menjadi sebuah pukulan lah dari stablecoiners yang mungkin sedang berusaha untuk dibangun dari beberapa jaringan. Kayak misalkan Koti dengan Jet-nya atau DGED-nya. Kemudian ada USDC, ada USDT, ada BUSD, dan lain sebagainya. Banyak banget stablecoin guys ya. Nah, noting that the bill has been stalled for September, he stressed, I think there's a 50-50 chance that we will have policy on basically stablecoins tied to the US dollar. Jadi ini adalah seputar stablecoin sebetulnya yang dibahas lebih banyaknya ya. Biar saya jelaskan ya kenapa ini bla 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 bla. The smart regulators, the policy makers are saying, wait a second, let's take one outcome. Let's just do payment systems like credit card and blah 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 blah. If that policy comes down, let's say it gets done in
September, there's a signal to the market that we are starting to break open the lock jam on policy making, and I'm very very optimistic. Nah, intinya yang dia jelaskan di sini, kalau kalian nonton ya, jadi balik lagi ya, ini kalau ditonton, kalau dibacakan dia ada beberapa yang statementnya. Kalau misalnya tadi kita teman-teman nonton, ada satu lagi sebenarnya yang saya juga tonton, salah satu video YouTube juga ya, dia ngebahas juga masih sama seputar Kevin O'Leary. Jadi yang disampaikan tuh seperti ini guys, intinya adalah kalau misalnya kita mau unlock lebih banyak market cap ke market crypto, kita butuh yang namanya kebijakan, policy ya. Karena bagi Kevin O'Leary sendiri di sini dia menyampaikan bahwa sebetulnya ini saya nggak tahu ya, ini satu faktor yang terus terang saya juga mempertanyakan apakah benar atau tidak gitu ya. Ini dijelaskan sebentar, saya cari dulu. According to the venture capitalist, the real problem facing crypto asset currently is the lack of institutional participation. Jadi kalau menurut si Kevin O'Leary dan menurut venture capitalist ya, di sini kenapa market crypto itu bisa dibilang nggak terlalu huge banget, nggak terlalu besar banget ya, karena masih sedikit institutional yang berpartisipasi ya. Jadi kalau misalnya di sini dijelaskan ya, but the real problem is really a gauge on where the institutional buyers is, and right now zero, they have no Bitcoin. Anybody that tells you the institutions of sovereigns on it is full of poo-poo ya, yang disampaikan oleh si Kevin O'Leary. Jadi menurut pandangan dia adalah saat ini aset kelasnya si Bitcoin ini itu belum sampai ke tahapan institusional ya. Makanya something yang menurut saya cukup menarik. Jadi istilahnya tahun 2020 waktu US lagi quantitative easing, apakah itu sebenarnya benar-benar institusional tuh udah pada ikut serta? Ya, apakah sebetulnya banyak banget big player atau mungkin banking dan lain sebagainya itu udah ikut serta? Sebenarnya kalau yang kita tahu itu kan sejauh ini sih banyak banget statement yang keluar ya, seperti bank ini mulai mensupport dan lain sebagainya gitu, transaksi Bitcoin dan lain-lain gitu. Tapi kalau misalkan memang sih, kalau kita ngomongin kayak apakah si bank ini, let's say Bank of America deh misalnya, atau misalnya maybe apa ya, UBS atau banyak lah perbankan ya, maybe saya lupa ya, ada banyak sekali sih sebenarnya perbankan yang lumayan besar lah di US gitu ya. Tapi let's say Bank of America deh misalnya, apakah dia benar-benar punya gitu loh Bitcoin? Kayak misalkan contoh Morgan Stanley atau misalnya ya JP Morgan ya. Morgan Stanley harusnya sih ya. Jadi beberapa perbankan institusional besar ini, apakah mereka sebenarnya beli Bitcoin dan punya Bitcoin? Kalau misalkan hanya sekedar transaksi, oke, berarti sebenarnya memang ada volume transaksi yang terjadi gitu. Tapi kalau misalkan institution, apakah mereka punya Bitcoin? Apakah mereka invest di Bitcoin? Itu mungkin benar yang disampaikan oleh Kevin O'Leary. Kenapa hal tersebut belum bisa direalisasikan? Jawabannya simple. Karena kita tahu di sini dari segi regulasi belum kelihatan cukup clear ya, apakah di sini SEC yang akan meregulasi, apakah di sini dari komoditi ya si FTC kalau nggak salah yang akan meregulasi. Nah itu yang kita belum tahu sampai dengan sekarang ini. Tapi yang pasti terakhir itu kan berita update-nya adalah si Joe Biden itu udah membentuk semacam badan eksekutif untuk mengurus masalah regulasi ini, yang mana sebetulnya kayaknya regulasinya itu baru terbatas pada stablecoin. Akan tetapi kalau misalkan memang stablecoin ini regulasinya sudah clear, at least ini sudah membuka pintu untuk potensi next regulation yang ngebahas mungkin tentang Bitcoin, Ethereum dan crypto aset lainnya. Jadi memang di sini kalau menurut pandangan saya mungkin ini adalah salah satu faktor penentuan ya, yang namanya undang-undang daripada stablecoin yang akan dirilis atau yang akan diproses oleh pihak pemerintahan itu bakal menjadi sebuah breakthrough atau sebuah terobosan baru dan penting untuk market crypto ke depannya. Kenapa? Karena kalau misalkan sudah jelas, harusnya institusional tuh juga bisa beli gitu loh. Dalam arti mereka juga bisa melakukan yang namanya transaksi. Dan kalau misalkan itu terjadi, harusnya triliunan dolar money flow itu bisa dengan mudahnya masuk ke market crypto. Nah, sekarang pertanyaannya kapan itu terrealisasi? Nah, di sini sebenarnya Kevin O'Leary menyatakan ya bahwa sekitar 6 sampai 12 bulan dari sekarang, di mana saya personally nggak tahu apakah setuju atau tidak gitu ya. Akan tetapi ya apapun itu kalau misalkan memang dirasa cukup positif ya why not gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian nonton nih, di sini sempat disampaikan kalau menurut pandangan dia sekitar 6 bulan sampai 12 bulan dari sekarang itu ada kemungkinan mungkin
Ya kita ngomongin dari segi regulasinya dulu deh. Begitu regulasinya oke, confirm, mungkin market crypto dia bilang bisa naik 10-15% or bahkan 25%. Nah ini tuh biasanya saya nggak tahu apakah betul-betul bisa terjadi seperti itu ya. Cuma kalau misalkan memang secara logika, seandainya ada interest di mana ada demand di market, yaitu memang secara sederhana bisa ngangkat yang namanya market crypto. Plus ada beberapa faktor, ini nggak tahu ya apakah mungkin masuknya sebagai teori konspirasi apa gimana gitu guys ya. Cuma yang pasti adalah 2022 itu rencana kan ada election nih ya. Jadi ada kayak pemilihan anggota kayak DPR mungkin ya kalau di US istilahnya, kalau di Indonesia mungkin kayak DPR gitu ya. Nah, saya belum melakukan deep research ya, cuman seingat saya itu ada yang menggunakan Bitcoin ya, entah itu dari pihak Demokratik atau dari pihak Republik ya, Republik atau Demokrat, itu ada yang menggunakan Bitcoin ceritanya. Jadi kayak mereka bilangnya support Bitcoin supaya mereka juga disupport oleh para pelaku pasar cryptocurrency atau Bitcoin. Nah, ini menarik ya. Nanti saya akan coba melakukan research lebih dalam ya. Saya lupa karena dari pihak Demokratik apa dari pihak Republik ya. Kayaknya pokoknya salah satu lah ada yang mensupport Bitcoin atau crypto aset. Jadi itu dia istilahnya jadikan semacam senjata politik guys untuk mendukung atau mensupport mereka. Nah kita belum tahu, saya personally belum tahu, tapi nanti saya akan coba cari tahu ya. Harusnya sih ada hubungannya dengan anggota senator yang kemarin sempat menentang ya market crypto atau Bitcoin. Nah ya pokoknya nanti mungkin di next video kita akan coba bahas lagi dari segi fundamental update-nya. Tapi yang pasti untuk saat ini yang saya setuju dari yang disampaikan oleh si Kevin O'Leary di sini adalah satu, soal regulasi. Market crypto itu butuh regulasi dan saya setuju. Kenapa? Karena kalau misalkan memang sebetulnya dengan adanya regulasi, market akan lebih dewasa, market akan lebih istilahnya lebih banyak mengundang lah para pelaku pasar. Dan kita ngomongin di sini bukan cuma retail, karena selama ini kita ngomongin retail. Jadi kalau misalnya kita bilang let's say kayak si Elon Musk sendiri ya, ini Tesla, dia beli as a retail loh guys. Dia bukan beli as a financial institutions, dia bukan beli as a perbankan, dia juga bukan beli sebagai organisasi, tapi dia beli itu sebagai retail. Sebetulnya kita harus punya bayangan mindsetnya seperti itu dulu ya. Walaupun duit mereka besar, makanya kita bilang mereka whales atau big fund. Akan tetapi tetap intinya kalau dia beli ya tidak melalui institution ya, let's say tidak melalui yang namanya Bitcoin ETF spot, maka basically dia retail ya, bukan financial institutions yang melakukan pembelian. Sehingga pada dasarnya kalau misalkan memang regulasinya sudah di-approve, regulasinya sudah cukup jelas, saya cukup setuju dengan Mr. Wonderful atau si Kevin O'Leary ini bahwa yang namanya market crypto mungkin akan lebih dewasa lah kita bilangnya ya, lebih banyak aktivitas lagi lah, istilahnya lebih bisa bersaing lagi dengan market-market seperti US stocks, commodity, forex market, dan lain sebagainya. Alright, so I think itu aja teman-teman. Jadi simple update buat teman-teman sekalian ya, karena setelah saya nonton saya merasa ini setuju, dan kita sebagai para pelaku pasar kripto, entah itu yang trader atau yang investing, tentu saja harus tahu update seputar hal ini ya. Ini merupakan sebuah hal penting lah ibaratnya. Kalau misalnya dari si Kevin O'Leary sendiri sih dia bilang intinya sih ini sedikit kesimpulan terakhir ya. Dia bilang katanya sekarang tuh belum diregulasi, which means potensi untuk market crypto, entah itu Bitcoin dan lain sebagainya naik itu masih cukup tinggi. Jadi itulah yang menjadi pertimbangan dia buy the dip. Intinya itu teman-teman ya. Nah, perkara teman-teman mau beli sekarang di harga murah atau buy the dip atau lain sebagainya, itu kembali ke tangan masing-masing dan kembali ke money management masing-masing. Saya rasa itu aja. Thank you so much for watching this video. I hope you guys enjoy. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel ini juga supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar market crypto. Sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Have a nice day. Cheers and bye-bye.